Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah hadir kembali untuk belajar firman Tuhan bersama kami. Saudara, Matius 15 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Firman Tuhan ini sudah saya dapatkan sekitar 40 tahun yang lalu, saudara. Dan kalimat ini terus relevan dari waktu ke waktu, saudara. Bahwa Tuhan mau mengatakan kepada kita, ada orang-orang yang terus-menerus beribadah, tetapi di dalam kehidupan pribadinya tidak ada perubahan apa-apa pada karakternya. Kalau kita melihat pada terjemahan lain, saudara ya, misalnya di dalam New Living Translation, di sana dikatakan, "Their worship is a farce, for they teach men made as commands from God." Kalau di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, "Percuma mereka beribadah kepadaku." Nah, di New Living Translation, di mana terjemahan ini lebih mendekati pengertian atau makna dari bahasa aslinya, saudara, menggunakan kata farce, saudara, yang artinya adalah lelucon. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, maka their worship is a farce, for they teach men made as command from God, itu adalah penyembahan mereka adalah lelucon karena mereka mengajarkan buatan manusia sebagai perintah dari Tuhan, atau suatu ajaran yang didoktrinasi kepada orang seolah-olah ajaran itu adalah bersumber daripada Tuhan. Jadi penyembahan mereka adalah lelucon, lawak-lawak kalau orang sekarang bilang, saudaraku. Beribadah hanya sebuah ritual belaka, hanya untuk memenuhi jadwal, ya, karena setiap hari Minggu orang Kristen harus bergereja, maka biar tetangga tidak ngomong yang negatif. Kok hari Minggu cuma di rumah aja, atau kok hari Minggu cuma jalan-jalan aja tidak ke gereja, maka mereka mendatangi gereja itu, saudara, dengan tidak sungguh-sungguh hati untuk belajar firman Tuhan di sana. Ini contoh sederhana, saudara. Maka dikatakan penyembahan mereka adalah lelucon. Jadi ada banyak ibadah yang terjadi, ya, di hari-hari ini menjelang akhir zaman. Ibadah dibuat semacam lelucon saja, saudaraku. Kelihatannya beribadah, kelihatannya menyembah Tuhan, tetapi faktanya, saudara, tidak ada perilaku dari kehidupan mereka yang berubah. Karakternya tidak pernah berubah, masih sama seperti sebelum dia mengenal Yesus Kristus. Ini yang namanya penyembahan mereka adalah lelucon. Pura-pura beribadah, seperti setia di dalam beribadah, sepertinya taat dalam beribadah. Tidak ada satu minggu pun yang tidak didatangi untuk beribadah. Bahkan bukan cuma ibadah hari Minggu, di tengah minggu pun didatangi untuk beribadah. Tetapi apakah itu kemudian mengubah karakter orang ini menjadi karakter seperti karakter Kristus? Inilah ukurannya, saudaraku. Jadi firman Tuhan ini di dalam Matius 15 ayat 9 tidak main-main, saudara. Ini adalah sebuah peringatan, ya. Ini sebuah peringatan kepada kita sekalian. Tuhan tahu apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini dengan berpura-pura menyembah Dia, berpura-pura beribadah kepadanya. Penyembahan mereka adalah lelucon karena mereka mengajarkan sesuatu, ya, yang diasumsikan atau dikatakan seperti itu perintah dari Tuhan.
padahal itu adalah karangan manusia itu sendiri. Jangan juga kita berpikir bahwa perintah atau ajaran yang diajarkan ini selalu bermakna ada orang lain mengajar kepada kita. Ya, sekali lagi saya garis bawahi, jangan kita memaknai kata mengajar di sini artinya ada orang lain mengajarkan kepada kita hal-hal yang dikatakan dari Tuhan atau perintah Tuhan, tetapi bukan. Tetapi saudaraku, itu juga bermakna bahwa ada keinginan atau pikiran-pikiran kita, ya, yang kita asumsikan atau kita anggap adalah sebagai perintah daripada Tuhan, sehingga kita itu menjadi orang yang takabur, saudara. Ya, tidak lagi bisa dibilangin keras hati. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tetapi kita tidak mau mengampuni orang, ya, karena di dalam diri kita ini ada ajaran lain yang kita pikir itu adalah bersumber atau merupakan perintah Tuhan, sehingga ajaran Tuhan yang benar itu akhirnya tidak mempan lagi, tidak mampu lagi mengubah karakter seseorang. Kita tidak usah muluk-muluk bicara tentang tanda-tanda akhir zaman, ya, atau macam-macam lah seminar-seminar tentang akhir zaman yang sehari-hari saja, saudaraku, ya, mengenai mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengasihi sesama manusia, ya, menjadi orang yang murah hati, ya, yang mau mengulurkan tangan menolong orang lain. Apakah hal-hal seperti itu sudah menjadi bagian dari karakter kita? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Atau dengan terjemahan lain mengatakan, penyembahan mereka adalah lelucon. Jadi saudara, hati-hati saudara. Jangan dikira Tuhan tidak tahu, ya, lubuk hatimu. Engkau datang ke gereja, motivasimu itu apa? Ya. Kita ini dituntut oleh Tuhan untuk berubahlah karakter daripada hidup kita, atau tabiat daripada hidup kita. Jadi kalau saudara setiap minggu itu ke gereja, ya, kelihatannya rohani, tetapi karaktermu tidak pernah berubah, ini namanya saudara tuh sedang melakukan sesuatu lelucon di dalam kehidupan kerohanian saudara. Penyembahan mereka adalah lelucon karena mereka, ya, mengajarkan sesuatu yang dikatakan adalah perintah dari Tuhan, padahal itu adalah keinginan dari hati orang itu sendiri. Keinginan kita sendiri, kita pengen nyaman, lalu kita buat sesuatu doktrin, sesuatu ajaran, dan membungkusnya itu dengan seolah-olah merupakan perintah dari Tuhan. Padahal itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Jadi ukurannya saudara adalah karakter. Jika karaktermu sudah bertahun-tahun engkau mengenali Yesus, engkau tidak pernah berubah karakter. Engkau yang tadinya egois tetap egois. Engkau yang tadinya dendam tetap dendam. Engkau yang tadinya mudah emosional tetap emosional. Engkau yang tadinya tidak mudah mengampuni orang tetap saja tidak mudah mengampuni orang. Engkau yang tadinya ada kikir pelit masih tetap seperti itu. Dan masih banyak lagi karakter yang dulu sebelum engkau mengenal Yesus ada pada dirimu, dan setelah engkau mengenal Yesus itu tidak pernah engkau tanggalkan. Apa gunanya penyembahan itu? Apa gunanya ibadahmu itu? Penyembahan mereka adalah lelucon. Tuhan tahu itu. Jangan kita coba-coba tipu Tuhan. Engkau mau tampil di gereja sebaik apapun, semanis apapun, Tuhan tetap melihat karaktermu.
Oleh karena itu saudaraku, berubahlah karaktermu itu menjadi karakter Kristus. Itu baru ibadahmu yang sejati. Jika tidak berubah karaktermu, maka ibadahmu selama ini hanyalah semacam lelucon belaka. Demikian saudaraku pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya pemberitaan firman Tuhan kali ini memberkati saudara, dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.